Tes. Kembali lagi kita dalam seminar Jumat 8 September 2023. Saya melihat muka-muka yang lebih bahagia daripada minggu lalu. Dan hari ini kita akan punya dua pembicara yang dua-duanya S3 loh. Dan sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Ketua Program Studi Pasca Sarjana Teknik Geologi. Kepada Pak Mirsan disilahkan. Baik, terima kasih Elin selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua bagi para mahasiswa dan dosen hadir secara langsung di ruang Hilmi Panigoro dan juga teman-teman mahasiswa, kolega dosen ini yang hadir secara daring. Saya lihat ada Mas Ipul, beberapa juga ini yang bergabung ya. Mas Rian juga dosen sudah di Unsud kalau tidak salah. Mas Ramadan Aditama, dosen di Trisakti dan beberapa yang lainnya. Jadi ini adalah seminar yang kedua, tadi seperti disampaikan oleh Mbak Elin. Siang ini kita ingin mendengarkan presentasi dari dua mahasiswa dan mahasiswi S3 kita. Yang pertama adalah Mbak Zahra. Kalau tidak salah program penyatuan Magister Doktor bukan ya? Oh bukan, ya program lanjutan saja. Kemarin di S2-nya nanti judulnya akan disampaikan dan sudah berhasil dipublikasikan juga dalam konferensi nasional. Yang kedua adalah dari Mas Rian. Ini Mas Rian ini salah satu mahasiswa yang saya andalkan gitu ya, karena sebelum mendapati atau masuk tahun terakhirnya publikasinya sudah sangat luar biasa. Di Q1 saya lihat ada beberapa, di Q2 ada beberapa gitu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan contoh teman-teman kakak kelasnya, mungkin adik kelasnya dan teman sejawatnya. Demikian harusnya gitu ya. Baik, itu saja sebagai pengantar, tidak lama-lama saya pikir ya, karena semuanya sudah tidak sabar lagi, nanti mohon diberi masukan buat Zahra dan juga Rian, kira-kira nanti apa yang harus dilengkapi. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Mbak Zahra kita langsung saja ke presentasinya. Sekilas info, Mbak Zahra ini tergolong child prodigy karena dia baru berusia 23 tahun. Semoga ini juga jadi motivasi bagi rekan-rekan yang sedang menonton. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Zahra Tunisa dengan NIM 320230004. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya selama program magister di Prodi Geologi FITB ITB dengan judul analisis zona lemah berdasarkan deformasi insar dan densitas kelurusan untuk identifikasi bahaya longsoran di Gunung Sinabung. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Engineering Asep Sepul STMeng dan Ibu Dr. Estu Kriswati STMSC dari BRIN. Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingginya aktivitas Gunung Sinabung yang menunjukkan potensi dampak bencana ikutan berupa longsoran vulkanik, yang mana bencana tersebut dapat diprediksi dengan menganalisis zona lemah menggunakan metode INSAR dan analisis densitas kelurusan pada daerah Gunung Sinabung, yang mana nantinya hasil pengamatan dan analisis bahaya longsoran dapat menjadi langkah awal dalam upaya preventif atau pencegahan bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung.
Adapun tujuan daripada penelitian saya ada 4. Yang pertama, mengetahui perubahan laju deformasi Gunung Sinabung menggunakan INSAR deret waktu sejak tahun 2016 hingga 2018. Selanjutnya saya juga menganalisis tipe longsoran dan distribusinya secara spasial, menganalisis densitas kelurusan untuk mengidentifikasi zona lemah di Gunung Sinabung, serta mengidentifikasi besar dan arah longsorannya dari laju deformasi Ligbas INSAR dalam satuan loss displacement. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini hanya berfokus pada analisis loss deformasi dan densitas kelurusan untuk zonasi longsoran pada rentang waktu dari 2016 hingga 2018. Kemudian yang kedua, analisis tipe dan identifikasi besaran serta arah longsoran dilakukan berdasarkan laju deformasi Ligbas, besar, dan arah kemiringannya. Dan penelitian ini hanya menggunakan data dari Ligbas INSAR, Sentinel-1A, data GPS, distribusi longsoran, dan DEMNAS. Penelitian ini, adapun asumsi daripada penelitian ini yaitu pada tahun 2016 hingga 2018 tidak ada perubahan struktur geologi yang secara signifikan terjadi di sekitar Gunung Sinabung. Hipotesis daripada penelitian ini yang akan dibuktikan ialah yang pertama, deformasi permukaan yang dideretkan dalam waktu dapat mengidentifikasi daerah zona lemah. Yang kedua, pola deformasi dari setiap kejadian longsoran dapat menganalisis tipenya dan bagaimana distribusinya secara spasial. Kemudian yang ketiga, menganalisis densitas kelurusan dapat digunakan untuk zonasi longsoran dan potensi bahayanya, serta longsoran di Gunung Sinabung yang dipicu oleh kejadian erupsi memiliki orientasi ke arah barat daya. Geologi area penelitian. Pulau Sumatera sendiri merupakan bagian dari Baik, geologi area penelitian, Pulau Sumatera sendiri merupakan bagian dari blok benua Pendalen yang berada di bawah tatanan subduksi oblik antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Yang mana subduksi tersebut terjadi karena adanya perubahan kecepatan antara lempeng Indo-Australia yang bergerak lebih cepat ke arah utara. Sehingga hadirlah sesar Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Lampung dengan panjang 1.900 km dan memiliki 19 segmen. Tipe sesar Sumatera sendiri yaitu geser menganan dengan kecepatan geser 5-26 mm per tahun. Gunung Sinabung berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara bertipe strato dengan komposisi magma andesit basaltik. Gunung Sinabung sendiri juga berada pada tatanan tektonik yang kompleks karena di bawahnya terdapat kerak samudera yang menunjam ke bawah sehingga menyebabkan tingginya aktivitas deformasi seismik dan aktivitas vulkanik. Namun, hubungan antara sesar Sumatera terhadap sistem magmatisme Gunung Sinabung sendiri relatif kecil. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Asosiala dan Kriswati pada tahun 2016 hingga 2018 yang menjelaskan bahwasanya sistem magmatisme Gunung Sinabung sendiri lebih dikontrol oleh tektonik atau subduksi dibandingkan sesar Sumatera, yang dibuktikan dengan jaraknya yang cukup jauh, sekitar 500 km, dan perbedaan arah struktur antara sesar Sumatera dengan struktur regional yang terdapat di Gunung Sinabung. Adapun litologi penyusunan Gunung Sinabung sendiri pada bagian barat ialah batu gamping dan endapan piroklastik toba, sedangkan pada bagian timur terdapat produk erupsi muda. Karakteristik aktivitas letusan Gunung Sinabung sendiri mulai dipantau sejak Agustus 2010 yang diikuti dengan 6 letusan hingga September 2010. Terdapat perubahan tipe erupsi dari freatik ke freatomagmatik. Pada tahun 2016 terjadi 44 kali erupsi dengan letusan terbesar pada 21 Mei 2016. Kemudian di tahun 2017, tepatnya pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 2017, kembali terjadi erupsi yang bahkan menghancurkan kubah lava yang lebih dari 2,3 juta meter kubik. Dan pada tahun 2018 kembali terjadi erupsi eksplosif dengan tinggi letusan mencapai 5.000 meter. Penelitian ini hanya berfokus pada rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2018. Pemilihan rentang waktu tersebut disebabkan oleh tingginya aktivitas erupsi yang terjadi sebanyak 1.638 erupsi dan rentetan kejadian erupsi-erupsi besar selama rentang waktu tersebut. Hal ini menjadi parameter yang akan dianalisis untuk melihat deformasi dan bencana ikutannya berupa longsoran vulkanik di Gunung Sinabung. Berikut merupakan tahapan penelitian yang saya lakukan, dimulai dari persiapan, ada pengumpulan data dan studi literatur, selanjutnya pengolahan data untuk mendapatkan informasi
Saya menggunakan Ligbas Insar dari datasar Sentinel-1 untuk orbit ascending dari tahapan unwrapping hingga inversi dengan metode SBAS. Selanjutnya, untuk ekstraksi kelurusan, saya menggunakan metode MSTA dengan citra ascending dan descending dari tahapan top split hingga menggunakan metode MSTA untuk ekstraksi kelurusan. Penelitian ini juga menggunakan data tambahan dari Demnas untuk mendapatkan peta kemiringan dan arah kemiringannya, serta data sekunder berupa peta geologi regional dan distribusi gerakan tanah untuk mendapatkan peta distribusi longsoran. Selanjutnya masuk ke tahapan analisis dan interpretasi. Data deformasi yang sudah didapatkan akan divalidasi dengan data jaringan GPS. Kemudian setelah berhasil memvalidasi, maka informasi dari data deformasi dan peta densitas kelurusan dan distribusi longsoran akan dianalisis tipe longsoran dan distribusinya sehingga didapatkanlah peta zona kerentanan di sekitar Gunung Sinabung. Berikut merupakan data penelitian yang saya gunakan. Yang pertama yaitu data Sentinel-1 SAR dari Ligbas Insar yang berbasis cloud computing. Saya mendapatkan 128 citra ascending dengan polarisasi VV yang diproses menggunakan Lixar berbasis Python dengan total interferogram yang diperoleh ialah 442, namun yang digunakan hanya 420 dari 2016 hingga 2018. Selanjutnya saya juga berhasil mendapatkan 66 titik lokasi longsoran di sekitar Gunung Sinabung yang diperoleh dari laporan PVMBG dan pengamatan visual menggunakan Google Earth. Kemudian saya juga menggunakan data GPS yang tersebar di sekitar Gunung Sinabung, yaitu LKWR dan MRDG yang diakuisisi sejak Maret tahun 2011. Kemudian selanjutnya untuk ekstraksi kelurusan, saya menggunakan citra dari datasar dari Sentinel-1. Terdapat 4 citra yang saya gunakan dari 2016 dan 2018 dengan orbit ascending dan descending. Selanjutnya untuk untuk mendapatkan informasi peta kemiringan lereng dan peta arah kemiringan, saya menggunakan data Demnas. Dan selanjutnya merupakan pengolahan data. Untuk menghitung loss deformasi seperti yang sudah dijelaskan dalam diagram alir sebelumnya bahwa saya menggunakan teknik INSAR yaitu Ligbas INSAR karena teknik tersebut lebih mudah digunakan karena tidak terlalu banyak memakan waktu dan memori karena ini basisnya time series. Jadi tahapan yang digunakan setelah unwrapping maka dilakukan filter atmosfer, kemudian dilakukan masking hingga pengecekan kualitas sehingga didapatkanlah hasil deformasi dalam bentuk deret waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar 8. Yang mana gambar di sisi A merupakan peta dari deformasi dalam bentuk loss displacement, sedangkan di sisi B merupakan tampilan deformasi berdasarkan deret waktunya dari 2016 hingga 2018 dengan resolusi spasial sekitar 100 meter. Kemudian untuk ekstraksi kelurusan, pada penelitian ini saya menggunakan metode MSTA atau Modified Segment Tracing Algorithm yang dikembangkan oleh Saifullah dan kawan-kawan pada tahun 2018. Metode MSTA sendiri terbagi menjadi dua pengolahan. Yang pertama persiapan citra dari koreksi radiometrik hingga koreksi tiren, kemudian dilanjutkan dengan mengekstraksi kelurusan, sehingga digeneratlah peta densitas kelurusan yang secara matematis dijelaskan seperti berikut. Kemudian yang ketiga untuk mengidentifikasi dan menzonasi longsoran dari data kelurusan yang sudah didapatkan, 66 titik longsoran tersebut dibuatkan peta densitas longsorannya dengan menggunakan Fishnet Tools dengan grid 800 x 800 meter. Seperti gambar 9 merupakan peta sebaran longsoran yang sudah dibuat dalam bentuk grid dengan 800 x 800 meter yang kemudian nantinya akan ditumpang tindihkan untuk mendapatkan bagaimana zona kerentanan longsoran di sekitar Gunung Sinabung. Adapun acuan yang digunakan untuk mendapatkan peta kerentanan tersebut ialah acuan dari AGS 2007 atau Association Geomechanic Society pada tahun 2007 yang mendeskripsikan bagaimana range kerentanan dan bahayanya berdasarkan densitas longsoran dan proporsi longsoran di lokasi pengamatan. Selanjutnya untuk mengidentifikasi besaran dan arah longsoran, saya menggunakan persamaan yang saya rangkum secara matematis bersama tim, yaitu dengan menghitung vektor longsoran berdasarkan informasi dari deformasi sebelum terjadinya longsoran dan setelah terjadinya longsoran, serta informasi-informasi lainnya berupa gradien dari kemiringan lereng serta bagaimana arahnya dari setiap longsoran yang terjadi.
Kemudian untuk validasinya saya juga menggunakan data GPS yang didapatkan di sekitar Gunung Sinabung. Terdapat 5 stasiun GPS yang berada di sekitar Gunung Sinabung, namun yang aktif hingga saat ini hanyalah MRDG dan LKWR. Jadi data tersebut yang kemudian saya gunakan untuk memvalidasi apakah data deformasi yang didapatkan dari Likbas Insar dapat dianalisis lebih lanjut. Karena perbedaan satuan antara data GPS yang didapatkan dari pengukuran lapangan dengan Likbas Insar, maka tahapan pertama yang harus dilakukan ialah mengubah terlebih dahulu ke dalam satuan LOS seperti yang saya jelaskan secara matematis menggunakan persamaan 4 ini dari Kempes pada tahun 2006. Setelah satuannya sama dalam bentuk LOS, kemudian saya menghitung koefisien determinasi atau nilai R kuadrat. Sehingga didapatkanlah masing-masing nilai R kuadrat antara deformasi dari Likbas Insar pada zona 2 terhadap GPS LKWR dengan nilai 0,6 dan antara deformasi dari Likbas pada zona 3 terhadap GPS dari MRDG yaitu nilainya 0,9. Kemudian saya juga menganalisis bagaimana pola deformasi antara keduanya. Didapatkanlah pola yang hampir menyerupai sehingga saya dapat dengan yakin untuk melanjutkan analisis ke tahapan selanjutnya. Berikut merupakan hasil analisis untuk kejadian longsoran dan bagaimana pola deformasi dari setiap longsoran di lokasi penelitian saya. Dari 66 yang berhasil di-generate, kemudian saya menganalisis berdasarkan distribusi frekuensi kejadian menurut kelas kemiringannya. Sehingga didapatkanlah bahwasanya nilai kemiringan lereng dari 66 longsoran tersebut paling tinggi di range 30 sampai 35. Nah, terdapat 41 longsoran dengan kemiringan lereng dari 30 sampai 35 yang tersebar di sekitar Gunung Sinabung. 41 longsoran inilah yang kemudian saya analisis pola deformasinya. Nah, didapatkan pola deformasi yang berbeda dan bervariasi dari setiap longsoran. Seperti yang dapat dilihat di gambar 12 di sisi kanan, bahwasanya terdapat nilai pola deformasi yang berbeda-beda. Ada yang mengalami kenaikan baik sebelum maupun setelah kejadian longsoran, ada yang mengalami penurunan baik sebelum maupun setelah terjadinya longsoran, dan ada yang mengalami kenaikan sebelum terjadi dan mengalami penurunan setelah kejadian longsoran. Kemudian saya juga menganalisis bagaimana hubungan antara longsoran dengan kejadian, saya juga menganalisis bagaimana deformasi longsoran yang terdapat pada rentang waktu kejadian erupsi dari tahun 2016 sampai 2018. Saya mengamati pola deformasi dari 2016 sampai 2018 pada setiap kejadian erupsi besar. Kemudian dengan kejadian yang terjadi. Nah, saya menemukan pola yang cukup umum terdapat pada longsoran-longsoran tersebut, yang mana deformasi yang didapatkan pada longsoran yang terjadi di rentang-rentang waktu erupsi ialah mengalami kenaikan sebelum terjadi longsoran dan mengalami penurunan setelah kejadian longsoran. Terdapat 20 pola serupa yang tersebar di sekitar zona 1, 2, dan 3 di sekitar Gunung Sinabung. Kemudian setelah menganalisis hubungan antara longsoran tersebut dan erupsi, kemudian saya juga mengamati bagaimana hubungan atau korelasi antara deformasi tersebut terhadap panjang dan luas longsorannya yang dipengaruhi oleh kejadian erupsi. Di sini dapat dilihat bahwasanya terdapat korelasi yang positif atau berbanding lurus antara nilai deformasi terhadap panjang dan luas longsoran yang dibuktikan dengan nilai R kuadrat 0,8 untuk panjang dan 0,7 untuk luas longsoran. Perubahan deformasi ini dapat menjadi sinyal yang menentukan bahwasanya semakin besar deformasi, maka panjang dan luas longsorannya juga akan semakin besar. Dan kedepannya ini dapat dijadikan analisis untuk menentukan bagaimana besarnya kerusakan longsoran tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian saya juga menganalisis bagaimana tipe longsoran dan distribusinya secara spasial. Analisis tipe longsoran ini saya dapatkan berdasarkan komposisi material dan karakteristik dari gerakan longsor serta deformasi dari loss displacement menggunakan Likbas Insar berdasarkan pedoman dari Hung dan Farnes serta penelitian yang sudah pernah dilakukan di Cina oleh Zhu dan kawan-kawan pada tahun 2022. Tipe longsoran yang berhasil saya analisis yang pertama ialah planar thrust landslide. Nah, longsoran ini diindikasikan dengan pola deformasi yang terus turun baik sebelum maupun setelah kejadian longsoran. Saya menemukan 15 pola serupa di lokasi pengamatan saya yang setelah saya pahami dan saya baca berdasarkan literatur review bahwasanya longsoran ini umumnya dikontrol oleh kemiringan lereng dan terutama dipicu oleh curah hujan.
Selanjutnya, tipe yang berhasil dianalisis ialah tipe planar tractional landslide, yang mana pola deformasi yang didapatkan ialah terus mengalami kenaikan, baik sebelum maupun sesudah kejadian longsoran. Terdapat 6 pola yang sama dari lokasi pengamatan saya, yang mana setelah dianalisis ternyata longsoran ini umumnya dikendalikan oleh beberapa struktur seperti patahan, lipatan, dan kekar. Kemudian yang ketiga ialah rotational landslide. Nah, tipe longsoran ini umumnya didapatkan pada daerah yang dekat dengan kawah Gunung Sinabung. Dan setelah dianalisis pun ternyata longsoran tipe inilah yang kejadiannya berada pada rentang-rentang erupsi, sehingga dapat dikategorikan bahwasanya kejadiannya bisa jadi dipicu oleh terjadinya erupsi tersebut. Saya mendapatkan 20 lokasi longsoran dengan tipe berikut dengan ciri memiliki nilai deformasi yang naik sebelum terjadinya longsoran, kemudian turun setelah terjadinya longsoran. Kemudian berikutnya ialah hubungan antara longsoran dan densitas kelurusan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan metode MSTA, Modified Segment Tracing Algorithm, yang mengekstraksi kelurusan secara otomatis menggunakan MATLAB, sehingga didapatkan 1152 kelurusan untuk orbit ascending dan 1186 kelurusan untuk orbit descending. Kemudian didapatkan juga arah strukturnya yang memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya, yaitu berarah timur laut dan barat daya. Kemudian hasil dari kelurusan tersebut juga kemudian di-generate bagaimana peta densitas kelurusannya dengan menggunakan teknik geostatistik, menggunakan semivariogram yang spherical. Terdapat 3 peta densitas kelurusan, yaitu ada kelurusan panjang, kelurusan frekuensi, dan kelurusan perpotongan atau intersection. Dari 3 peta densitas kelurusan tersebut, kemudian akan dipilih salah satunya untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan kesesuaiannya terhadap distribusi longsoran. Pada penelitian ini saya mendapatkan bahwasanya peta densitas frekuensi lah yang paling mendekati dengan kesesuaian 54%, yang mana 36 longsoran memiliki densitas tinggi, total 61 longsoran. Kemudian selanjutnya ialah menzonasi longsoran di Gunung Sinabung berdasarkan hasil analisis dari densitas longsoran tertinggi, kemudian densitas kelurusan tertinggi yang kemudian diekstraksi dan di-overlay sehingga didapatkanlah peta tumpang tindih antara 2 parameter tersebut. Kemudian saya menghitung bagaimana kuantifikasinya berdasarkan pedoman dari AGS sehingga didapatkanlah bahwa kerentanan dan bahaya di sekitar Gunung Sinabung itu tergolong cukup tinggi berdasarkan hasil dari acuan yang digunakan. Kemudian selanjutnya saya juga memprediksi bagaimana besar dan arah longsoran dari longsoran-longsoran tersebut yang sudah terjadi. Sehingga ini dapat menjadi acuan apabila longsoran tersebut kembali hadir di lokasi yang saya analisis. Nah, prediksi ini saya lakukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dengan menghitung vektor-vektor longsorannya dari informasi deformasi sebelum maupun sesudah terjadi longsoran. Seperti yang dilihat pada gambar di sisi kanan bahwasanya besar dan arah longsoran itu saya tunjukkan dengan vektor berwarna putih dan hitam. Nah, ini saya bagi menjadi 2 berdasarkan kategori dan karakteristik cukup berbeda. Longsoran yang dipicu oleh erupsi dideskripsikan dengan vektor berwarna putih, yang mana memiliki arah longsoran yang lebih dominan ke arah barat daya dan tenggara. Sedangkan longsoran dikontrol oleh umumnya kemiringan lereng terlihat lebih bervariasi dibandingkan dengan longsoran yang dipicu oleh erupsi dan terdistribusi terdapat di berbagai zona. Sehingga saya membagi menjadi 2 pengkategorian tersebut. Kemudian saya juga melihat bagaimana korelasi antara hasil prediksi besar dan arah longsoran terhadap zona-zona kerawanan yang sudah saya tentukan. Secara umum saya membagi menjadi 3 zona. Di sisi selatan Sinabung, umumnya longsoran didominasi oleh tipe rotational landslide dan terjadi karena pengaruh oleh erupsi dengan arah yang dominan ke tenggara. Kemudian di sisi timur laut dan sisi selat dekat dengan sungai Low Borus didominasi oleh longsoran dengan tipe planar trace landslide dan umumnya longsoran terjadi karena pengaruh kemiringan lereng dan curah hujan. Adapun kesimpulan dari penelitian saya yang pertama, terdapat 41 lokasi longsoran dari tahun 2016 hingga 2018 yang berhasil diukur oleh Likbas Insar dengan nilai laju deformasi dari
bervariasi dari minus 80 sampai 40 mm dan kemiringan lereng yang berkisar dari 30 sampai 35 derajat. Berdasarkan hasil korelasi antar loss displacement dan kejadian longsoran di tahun 2016, saya menemukan 15 tipe longsoran planet rust landslide dengan deformasi yang terus turun baik sebelum maupun sesudah kejadian longsoran, 6 longsoran planet external landslide dengan deformasi yang terus mengalami kenaikan, dan 20 longsoran dengan tipe rotasional dengan deformasi yang naik sebelum mengalami kejadian longsoran dan turun setelah kejadian longsoran. Kemudian hasil ekstraksi kelurusan menggunakan metode MSTA juga didapatkan 1152 kelurusan dan 1186 kelurusan dengan arah kelurusan utama yang sesuai dengan geologi regional di Gunung Sinabung. Kemudian hasil identifikasi besar dan arah longsoran menunjukkan bahwa 40 longsoran pada tahun 2016 hingga 2018 berada pada potensi kerentanan yang tinggi. Dengan zona kerawanan longsoran terbesar terbagi menjadi 3 zona, yaitu selatan, area dekat dengan Sungai Laubarus, dan sisi timur laut Gunung Sinabung. Berikut merupakan capaian publikasi saya selama studi magister. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, paparan yang luar biasa ya. Mbak Nisa jangan kemana-mana, kesini dulu ya. Kita akan mulai sesi diskusi. Dimulai dari yang ada dalam ruangan ini dulu kali ya. Yang di ruangan, saya kembali merasakan energi positif. Dari ruas kiri dan kanan. Nggak boleh negatif Mbak, bisa. Oh di Zoom ya Pak. Di Zoom apa ada yang ingin bertanya? Oh ya, ada 2 orang yang raise hand. Kepada Pak Ipul, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali presentasinya. Kalau ini saya belum sampai ke masukan, saya bertanya emang. Karena dari kesimpulan tadi kan disimpulkan yang pertama itu laju deformasi minus 80 sampai 40 mm. Kalau minus 80 ya, ini mestinya minus 80 mm ya, apakah artinya itu jadi numpuk begitu ya, bukan berkurang, betul nggak? Iya Pak, jadi ini karena deformasi yang dianalisis ini dari data satelit Pak. Jadi nilai minus dan nilai positif itu berdasarkan mana arah pandang satelitnya Pak. Jadi dari ya, saya kira deformasi itu kan seperti ngurangi gitu ya. Saya kira kalau minus itu malah artinya nambah gitu, bukan ya? Enggak Pak, enggak. Bukan. Oh. Ya. Ya, terima kasih. Bertanya itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Erlangga Ibrahim Fatah, disilahkan. Terima kasih Mbak. Mbak Zara, ini presentasinya menarik ya. Kemudian kan kita sering diskusi, mungkin yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait dengan vektor. Itu saya masih penasaran tuh vektor itu munculnya seperti apa ya Mbak? Kok bisa kan hasil deformasi yang diperoleh itu kan berarah vertikal gitu ya kan ya. Kita tadi kan sudah melihat dari presentasi paparannya Mbak Zahra bahwa itu arah vertikal. Kemudian ditunjukkan dia bisa menunjukkan arah vektor. Nah itu pertama itu Mbak, jadi minta tolong vektornya itu datangnya dari mana. Kemudian yang kedua, apakah sudah pernah mencoba mengkorelasikan antara waktu longsor gitu ya, waktu kejadian longsor terhadap displacement pada data GPS gitu ya. Mungkin meskipun jauh ya, sepertinya kan LKWR sama MRDG kan ada di sisi barat ya sama sisi utara ya. Nah Ya, mungkin benar. ada sesuatu tuh informasi yang bisa kita bisa ekstrak gitu ya, sehingga bisa membantu benar apa yang memvalidasi bahwa benar terjadi longsor dengan arah misalkan arah utara atau arah barat gitu ya, dengan besaran berapa mili gitu. Mungkin seperti itu Mbak Zara. Baik, makasih pertanyaannya Mas Erlangga. Terkait vektor, jadi untuk vektor ini sendiri arahnya itu saya sesuaikan dengan informasi dari
kemiringan dan arah kemiringan lerengnya, Mas. Jadi saya mengenerate data dari Demnas, kemudian saya analisis sesuai dengan titik-titik longsoran yang saya peroleh, bagaimana arah dari kemiringan lereng tersebut. Karena longsoran sendiri pasti mengikuti dari arah kemiringannya, begitu, Mas. Kemudian untuk besaran vektornya itu saya dapatkan dari hasil secara matematis dari deformasi sebelum dan setelah terjadinya longsoran. Nah, jadi di sini saya menggunakan skala per 1 cm. Kemudian untuk di lapangannya juga nanti disesuaikan, begitu, Mas. Nah, jadi vektornya itu sendiri umumnya untuk arah dari berdasarkan sesuai dengan lereng yang di tempat kejadian longsoran. Kemudian kalau besarnya itu dari deformasi, namun masih dalam satuan loss displacement gitu, Mas, belum dalam satuan vertikal seperti pengukuran langsung di GPS gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi terkait ini, terkait penggunaan data GPS terhadap longsoran, begitukah, Mas? Iya, benar-benar. Ya, benar. Jadi untuk penelitian saya selama studi magister ini, saya membatasi bahwasanya analisis yang saya lakukan itu menggunakan satuan loss displacement dengan asumsi bahwasanya nilai deformasi yang didapatkan dari Lickbus INSAR ini ekuivalen dengan nilai secara vertikal dari GPS. Kemudian saya setelah selesai dari studi magister ini, saya mencoba penasaran dan mencoba untuk apakah bisa konversi antara data satelit dari Lickbus INSAR ini yang deformasinya ke dalam satuan vertikal sesuai dengan data GPS. Nah, terdapat beberapa kesulitan karena kan datanya time series ya, Mas. Jadi perlu cukup banyak waktu, kemudian juga terdapat beberapa perhitungan matematis yang mungkin sedikit berbeda begitu, Mas. Jadi antara hasil konversi saya ada beberapa yang sesuai dengan hasil dari Lickbus INSAR, namun ada dengan hasil GPS, namun ada juga yang jauh berbeda. Nah, mungkin ini bisa jadi dipengaruhi oleh ininya tadi, Mas, titik referensi yang saya ambil untuk pengukuran dari Lickbus INSAR. Tidak, kan lokasi longsornya nih ada zona. Ada beberapa yang mungkin cukup jauh dari data GPS. Nah, begitu, Mas. Jadi saya tidak menggunakan si data GPS ini untuk analisis deformasi longsorannya karena yang pertama data GPS-nya itu hanya berada di satu titik saja, sedangkan longsoran saya cukup tersebar di sekitar Gunung Sinabung. Tapi saya sudah berupaya untuk mencoba menyesuaikan apakah sama dengan pengukuran lapangan deformasinya melalui hasil konversi. Namun ya begitu, ada beberapa titik referensi yang ternyata cukup jauh juga. Jadi sedikit ada perbedaan, begitu, Mas. Baik, berarti secara umum untuk yang data GPS-nya itu tidak bisa menunjukkan peristiwa longsor yang terjadi di area lain ya. Kan imajinasi saya itu kalau misalkan ada alat kemudian ada kelongsoran, mungkin tanahnya kan bisa bergerak ya, memberikan strain ke arah tertentu ya gitu ya, sehingga bisa menunjukkan vektor pada kejadian longsor di waktu tertentu ternyata tercatat di stasiun misalkan MRDG gitu ya, arahnya ke barat gitu ya, dengan vektor dengan displacement sekian mili. Itu tidak kelihatan, Mbak ya? Iya, Mas, karena sebenarnya longsoran ini cukup lokal ya, Mas, skalanya. Sedangkan GPS kan dia bisa mengcover secara regional, mungkin tidak terdeteksi begitu, Mas. Nah, untuk ukuran Lickbus INSAR sendiri resolusi spasialnya kan 100 meter, Mas. Saya juga memilih longsoran-longsoran yang dengan dimensi yang cukup besar. Jadi sekiranya bisa mengcover dari data Lickbus INSAR gitu. Tidak semua longsoran saya analisis gitu, Mas. Karena pengaruh tadi skala yang berbeda antara resolusi spasial dari Lickbus INSAR kemudian GPS, ditambah lagi longsoran ini kan salah satu fenomena yang sekiranya dia cukup lokal gitu, Mas. Baik. Terima kasih Mbak Zara atas jawabannya. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Erlangga dan jawabannya Mbak Zara. Sekarang dari Mas Bapak Rick Faldi, silahkan. Baik, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Baik, presentasi yang sangat menarik ya Mbak Atun. Saya ingin bertanya tadi tentang masalah
landslide di daerah Sinabung itu kan banyak, ada beberapa faktor pemicunya landslide. Pertama tadi ada akibat dari curah hujan, kemiringan lereng, dan juga akibat dari erupsi. Dan yang pengaruh tektonik sendiri, aktivitas tektonik itu sama sekali nggak masuk ya untuk di area Sinabung itu. Iya, ini pertanyaannya sudah bisa tanggapi Mas Rivaldi. Boleh. Ya, benar Mas. Oh ya, gimana Mas? Ya itu aja dulu. Ya, ada lanjutan lagi soalnya. Baik, benar Mas. Jadi penelitian saya ini hanya dibatasi oleh beberapa faktor saja gitu. Saya tidak mendeteksi bagaimana hubungannya dengan struktur atau tatanan tektonik dan lain sebagainya. Namun tadi saya menganalisis tipenya kan Mas. Saya menganalisis tipe-tipe longsoran. Nah, tipe-tipe ini saya analisis berdasarkan 3 hal, dari fitur geomorfik, orientasi, dan deformasinya. Tipe-tipe tersebut umumnya lebih banyak saya analisis berdasarkan pola deformasinya. Namun setelah saya analisis dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ternyata longsoran-longsoran ini juga dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya untuk tipe planet tractional landslide ini. Nah, umumnya untuk tipe ini biasanya dia dipicu oleh struktur seperti adanya lipatan, patahan, dan lain sebagainya. Nah, di lokasi penelitian untuk itu kan perlu dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar di setiap longsoran-longsoran saya terdapat pengontrol seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, penelitian saya tidak sampai ke situ Mas gitu. Tapi dari peta geologi regional memang ada beberapa longsoran yang dia melewati kelurusan atau beberapa patahan-patahan regional di lokasi penelitian. Jadi saya cuma bisa konfirmasinya sampai situ aja Mas. Gitu. Oh, oke. Satu lagi, bagaimana kalau dengan itu faktor pengontrol litologi di daerah Sinabung? Apakah berperan juga akibat dari jenis longsorannya? Ya, benar Mas. Contohnya Jadi rotasional. Ya, benar Mas. Jadi saya juga memasukkan, sebenarnya sini tidak saya tampilkan, tapi di setiap tipe ini juga ada litologi utama yang terdapat di setiap longsoran. Misalnya untuk planet trust landslide ini, untuk rotasional itu umumnya lapisan pengontrol litologi yang terdapat itu lapisan andesit. Kemudian untuk planet tractional dan planet trust landslide ini juga banyak didapatkan seperti lapisan-lapisan dari erupsi dan lain sebagainya. Jadi litologi itu juga ada Mas, di sini saya tidak tampilkan karena tujuan utama saya itu ingin mengkonfirmasi bagaimana si deformasi ini juga dapat menganalisis tipe dan distribusinya secara spasial, begitu Mas. Jadi kontrol litologi, kontrol struktur dan lain sebagainya secara rinci untuk setiap tipe saya jelaskan, begitu Mas. Oke. Ya, makasih Mbak Tun. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Mas pertanyaannya. Saya baru tahu Mbak Nisa ada panggilan baru, Mbak. Mbak, masih ada pertanyaan dari room chat, Mbak. Oh, baik. Dari Bapak Aku Buku Lagu. Dari data yang ada, apakah aktivitas vulkanik dominatif untuk menghasilkan area dan volume longsoran yang lebih besar? Atau curah hujan yang tinggi dapat menyainginya secara volumetrik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ya, Bapak Aku Buku Lagu. Sebenarnya ini sudah saya buktikan lewat hubungan antara bagaimana longsoran yang dipengaruhi oleh erupsi dengan korelasinya terhadap panjang dan luas longsoran. Nah, dari analisis deformasi, ternyata longsoran-longsoran yang umumnya dipicu oleh erupsi ini memiliki korelasi yang positif. Jadi, semakin besar nilai deformasinya, maka panjang dan luas longsorannya juga akan semakin besar. Nah, dari 66 kejadian longsoran, saya menganalisis 41 longsoran. Dari 41 longsoran, 20 longsoran itu berhasil diidentifikasi bahwasanya ia dipicu oleh terjadinya erupsi Gunung Sinabung. Nah, jadi tidak langsung 20 longsoran sudah teridentifikasi bahwasanya pemicu utamanya adalah erupsi. Nah, sisanya 20 longsoran lagi juga dipengaruhi beberapa hal.
yang mungkin faktor utamanya bisa jadi curah hujan atau bisa jadi kontrol struktur dan lain sebagainya. Nah, karena penelitian saya ini tidak saya tambahkan data curah hujan dan lain-lain, jadi saya bisa mengkonfirmasi apakah curah hujan dari 20 itu curah hujan yang lebih dominan untuk volume longsornya dan lain sebagainya. Namun 20 longsoran sudah terkonfirmasi bahwasanya dia berada dalam rentang erupsi dan pola deformasi yang terus meningkat sehingga dapat dikatakan dari setengah longsoran yang saya analisis 20 erupsi dan 20-nya masih mengenai beberapa kontrol gitu Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nisa. Apakah Bapak Aku Buku Lagu sudah puas dengan jawaban Mbak Nisa? Tampaknya sudah. Dari dalam ruangan Bapak dosen on. Oh ya Pak, Bapak dulu. Oh ya siap Pak. Oke, terima kasih Mbak Zahra ya. Kalau nggak salah ketemu di seminar ya waktu itu ya. Atau di mana ya waktu saya pernah lihat soalnya. Ya, udah banyak perkembangan ininya ya, analisisnya. Namun saya cuman ini aja nih, mau bertanya nih, terutama di slide ini ya. Ya Pak. Ya Anda bilang R kuadrat 0,8, 0,76 gitu ya. Cocok gitu ya. Tapi ini kurvanya kurva apa nih? Kalau Anda lihat. Iya Pak. Parabolik kan? Iya benar Pak. Apa maknanya parabolik itu? Maksudnya kita bisa pakai kurva apa aja itu bisa sampai cocoknya tinggi kan gitu. Kita kan biasanya kalau cari kausalitas biasanya pakai linear aja gitu kan. Iya benar Pak. Jadi kurva yang saya pilih ini kurva parabolik menyesuaikan dengan nilai antara deformasi terhadap panjang dan luasnya. Jadi sampelnya kan begitu banyak ya Pak? Ya, enggak. Ini artinya kan ada yang kalau kita teruskan gitu kurvanya ada yang panjangnya besar juga. Jadi menegasikan gitu kan hubungannya gitu ya. Ya enggak sih? Ya Pak, seharusnya kalau untuk konfirmasi harusnya linear. Iya, itu. Maksud saya itu. Jadi tolong ini difikirkan kembali kalau mau ada penjelasannya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda tampilkan seperti ini orang bakal berpikir nih kalau ya Anda kan kayaknya jago matematik nih kan harusnya inilah sense-nya terlihat gitu ya. Oh ini kalau kita pakai parabolik ini walaupun match-nya ini cuman apakah ada penjelasannya gitu ya. Kalau ada ya nggak apa-apa. Misalnya dia ada semacam time series atau Baik Pak. Iya benar. Iya benar Pak. Itu divalidasi nggak sih? Kalau ini saya hanya menganalisis tipenya Pak. Ya, tapi maksudnya Anda menyebutkan dia rotasional itu karena tadi pola deformasi. Pola deformasi benar. Itu berdasarkan siapa? Itu dari literatur review Pak. Oke, ya itu mungkin perlu disampaikan dulu ya. Artinya ini Pak, Hung, Farnes sama Zhu ini Pak. Jadi maksud saya yang di papernya dia itu seperti apa pergerakan itunya. Jadi bisa kita lihat bahwa itu sebagai model gitu kan. Iya, kalau benar, kamu mau ngambil model bukan langsung data kamu gitu. Iya benar Pak. Ya baik. Makasih masukannya Pak. Agar meyakinkan karena lebih baik lagi nanti ada validasi ya ground truth-nya seperti apa, entah kamu pakai peta topografi yang sangat detail terlihat ada bentukan curve shape atau apa untuk rotasionalnya ya. Iya. Baik, mungkin Pak. Itu sih ya. Jadi bagus tapi paling ditambahkan validasi dan ground truth-nya agar lebih kuat lagi. Ya, baik. Mungkin itu ya. Sama satu tadi mengganggu. Boleh itu maksudnya apa saya minta penjelasan kalau misalnya kamu ada gitu ya. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Pak. Lanjut ke Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya Mbak Nisa, maaf kalau pertanyaan saya di luar di luar batas penelitiannya. Tapi kalau untuk analisis
kerentanan secara probabilistik, ini kalau untuk deformasi gerakan tanah ini dan densitas ini, apakah bisa digunakan untuk menentukan kerentanan daerahnya, terutama pada daerah yang belum ada kejadian longsoran seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Mas. Jadi sebenarnya untuk analisis kerentanan longsoran sendiri seperti yang kita tahu itu ada banyak metodenya Mas. Ada metode WOE, Wake of Evidence, kemudian ada AHP, Analytical Hierarchy Process, dan lain sebagainya. Namun membutuhkan banyak parameter juga, termasuk curah hujan, kemudian drainage density, alignment density, dan lain sebagainya. Namun pada penelitian ini, di sini saya hanya mengkonfirmasi terhadap 2 parameter saja, yaitu densitas kelurusannya, serta bagaimana distribusi longsoran. Oleh karena itu saya mencari acuan yang paling mendekati dari berbagai acuan yang sudah dipublikasikan. Nah, saya menggunakan acuan dari AGS tahun 2007 yang mana dia mengkuantifikasi antara kerentanan, bahaya, dan lain-lainnya itu berdasarkan longsoran dan total distribusi longsoran. Jadi ini untuk longsoran yang sudah pernah terjadi. Jadi karena ini kan di tahun 2016 sampai 2018 Mas. Nah, jadi saya menilai dengan nilai secara matematis untuk mengklasifikasikan bahwasannya bisa jadi untuk beberapa tahun ke depan daerah tersebut akan mengalami longsoran kembali begitu. Jadi kerentanan yang di sini ini bukan kerentanan yang memang belum terjadi longsoran sama sekali, tapi sudah ada riwayat longsoran sebelumnya. Gitu Mas. Kira-kira Mbak Anissa tadi mungkin saya kurang menyimak juga kriteria yang di deformasi itu pergerakan itu kriterianya yang bagaimana yang kira-kira tadi kemungkinan memiliki resiko tadi terjadi longsoran kembali gitu sama densitasnya. Iya. Kalau untuk kerentanan sendiri parameter utama yang kayak itu bukan deformasinya Mas, tapi lebih ke densitas kelurusan sama proporsi longsorannya. Kalau deformasi itu lebih ke tipe yang saya analisis tadi dan distribusi spasialnya. Jadi hasil analisis saya menunjukkan bahwasanya dengan densitas kelurusan yang paling tinggi dan juga ada riwayat terjadinya longsoran di situ. Nah itu kemudian saya kategorikan, saya ekstraksi, saya tumpang tindih dengan grid 800 x 800 meter sehingga didapatkanlah peta ekstraksi kelurusannya. Nah begitu Mas, jadi lebih ke densitasnya kalau untuk kerawanan ini. Kemudian baru nanti di akhir saya tarik korelasinya, bagaimana lokasi-lokasi dengan kerentanan tinggi, longsorannya itu dengan tipe yang seperti apa, umumnya memiliki arah longsoran kemana, dan lain sebagainya. Itu Mas. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Mas. Ya, satu pertanyaan terakhir dari Mas Ridwan. Silahkan Mas. Oke. Baik, terima kasih Mbak Zahra atas pemaparan tentang studi magisternya. Saya ingin bertanya Mbak, tadi kan Mbak ada menampilkan ada peta densitas kelurusan, frekuensi, densitas kelurusan, baik itu ada frekuensi, length sama intersection. Nah, sedangkan Mbak memilih untuk densitas of frekuensi. Pertanyaan pertama saya, kenapa Mbak lebih memilih menggunakan densitas frekuensi sedangkan ada 3 peta densitas yang Mbak tampilkan. Terus hubungannya dengan deformasi sendiri itu tuh apa? Kemudian pertanyaan kedua, dalam studi Mbak ini kenapa hanya memilih citra dari tahun 2016 sampai 2018? Kenapa tidak langsung 2019 ataupun 2020 atau sampai sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Mas Ridwan, cukup kompleks ya Mas pertanyaannya. Jadi untuk densitas kelurusan sendiri dari metode MSTA itu dia mengenerate secara otomatis. Jadi didapatkanlah 3 peta densitas kelurusan, ada kelurusan length, kemudian ada kelurusan frekuensi dan kelurusan perpotongan. Sampai saat ini belum ada acuan terkait kesesuaian. Namun saya menganalisis berdasarkan siapa yang paling tinggi densitas kelurusannya terhadap lokasi-lokasi longsorannya. Gitu. Jadi dari 3 peta tersebut saya melihat bahwasanya dari 61 longsoran, peta densitas kelurusan lah yang 36 longsorannya memiliki densitas tinggi dengan densitas tinggi dan tepat longsoran di situ, di titik itu gitu. Jadi kesesuaiannya 54%, jauh lebih dibandingkan dengan peta-peta lainnya. Gitu Mas. Kemudian hubungannya dengan deformasi sebenarnya untuk
deformasi itu sebenarnya saya gunakan untuk menganalisis tipe dan analisis distribusi spasialnya. Jadi kalau untuk kerawanan dan kerentanannya saya hanya menggunakan densitas kelurusan. Kemudian sebenarnya ini cukup krusial untuk disampaikan terkait pemilihan waktu dari tahun 2016 sampai 2018. Pemilihan ini saya sudah mencoba untuk mengelaborasi di tahun 2018 hingga sekarang. Saya menjadikan bahwasanya aktivitas erupsi ini sebagai parameter utamanya. Jadi sebenarnya di waktu lain aktivitas erupsi Sinabung juga cukup tinggi. Cuman ditambah lagi dengan data longsoran yang dimiliki, mengingat database longsoran kita dari PVMBG juga cukup terbatas, saya hanya berhasil mendapatkan di rentang 2016 sampai 2018. Harapannya dari hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk rentang-rentang waktu lainnya. Begitu Mas. Jadi ini sebagai pilot project-nya bisa nih untuk rentang waktu ini karena keterbatasan data tadi. Begitu Mas. Untuk citranya sendiri, apakah ada perbedaan Mbak, baik itu untuk MSTA dan deformasi sendiri, apakah menggunakan sama-sama citra ascending dan descending, atau deformasi hanya menggunakan citra ascending atau hanya menggunakan citra descending? Terima kasih. Ya, beda Mas. Jadi rentang waktunya memang benar di 2016 sampai 2018. Namun untuk deformasi ini time series. Jadi time series ini sekitar per 7 hari sekali itu saya mendapatkan data deformasinya dari 2016 sampai 2018. Sehingga saya mendapatkan data citra itu totalnya 420 untuk deformasi. Nah, jadi sedangkan untuk ekstraksi kelurusan sendiri saya hanya menggunakan 4 citra yang diolah secara manual gitu. Jadi bedanya tadi saya menggunakan cloud computing, menggunakan bahasa Python, Lickbase Insar karena temporal cukup banyak. Tapi yang ini saya olah secara manual, jadi hanya menggunakan 4. Nah ini saya sesuaikan dengan asumsi penelitian saya tadi bahwasanya tidak ada perubahan struktur yang cukup signifikan dari 2016 sampai 2018. Jadi menurut saya, jadi penggunaan datanya memang berbeda, namun utamanya menggunakan citra SAR, begitu Mas. Baik. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Oh, hari ini energinya positif sekali. Satu pertanyaan lagi ya Mbak Nisa. Baik. Silakan Mas Dion. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau mengonfirmasi sebenarnya. Jadi kan tadi disebutkan kalau salah satu faktornya adalah erupsi gunung api. Iya benar. Nah, yang dimaksud dengan erupsi gunung api itu apakah peristiwa dari erupsinya atau seismisitas yang dihasilkan dari erupsi itu atau produk dari hasil erupsinya? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Sebentar. Jadi erupsi yang di sini tuh yang saya maksud adalah longsoran yang terjadi pasca terjadinya erupsi besar gitu Mas di Gunung Sinabung. Jadi saya mengumpulkan dari 2016 sampai 2018 ada beberapa kejadian erupsi itu di Mei, Agustus, kemudian di 2017 juga ada beberapa. Nah, saya juga mengamati longsoran-longsoran yang terjadi pada rentang-rentang waktu tersebut. Jadi saya tidak menganalisis seismisitasnya dan lain-lain karena saya tidak punya data tersebut. Yang menjadi acuan saya itu adalah erupsi-erupsi besar selama 2016 sampai 2018. Dan longsoran yang terdeteksi pun longsoran-longsoran berdasarkan laporan dari PVMBG gitu. Jadi dengan dimensi longsoran yang sudah cukup besar. Mungkin sebenarnya bisa jadi masukan juga Mas untuk analisis seismisitas dan lain-lain untuk longsoran yang lebih lokal gitu. Karena yang seperti saya katakan tadi resolusi spasial untuk Lickbase Insar ini 100 meter gitu. Jadi untuk yang lokal-lokal mungkin agak sulit terdeteksi gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Dion. Pertanyaan terakhir, terima kasih banyak Mbak Nisa atas presentasinya. Sekarang kita akan melanjutkan ke Mas Rian. Apakah Mas Rian dapat mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Iya Mas. Baik Mas, mungkin coba screen sharing ya Mas. Oke. Sudah terlihat tapi belum slideshow Mas. Oh belum masuk ya? Belum Mas. Loh, bisa.
Sudah, Mbak? Sudah, Mas. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rian Dwayu Ardi. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan oleh tim seminar Jumat untuk menyampaikan hasil penelitian saya, yang sebenarnya ini adalah penelitian S2, yang kemudian saya masukkan ke jurnal, dan kebetulan sudah terbit, dan bisa diakses pada website yang tertera di link di slide saya tersebut. Untuk jurnal ini, saya tulis bersama tim promotor saya saat S3, kemudian ada beberapa rekan dari S3 Geologi juga, dan juga rekan saya waktu saya S2 di ITB. Baik. Berikut merupakan kerangka presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya membagi menjadi 6 seksi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua data dan metode, yang ketiga adalah hasil, yang keempat diskusi, yang kelima adalah kesimpulan, dan yang keenam adalah referensi. Baik, masuk ke bab pendahuluan. Jadi pada jurnal ini saya membahas curah hujan yang disebabkan oleh proses iklim yang sangat dikenal di Indonesia ya, yaitu muson Australia Indonesia, yang mungkin kalau di istilah umum ketika kita belajar waktu SMA dulu tuh ada muson tenggara dan juga ada muson barat laut. Di mana muson tenggara itu lebih ke arah musim hujan, musim kemarau, sedangkan muson barat laut adalah ketika terjadinya musim penghujan. Kemudian ternyata berdasarkan studi-studi terdahulu yang dilakukan di daerah Indonesia, seperti oleh Motadi dan kawan-kawan tahun 2011, Kun dan kawan-kawan tahun 2015, ternyata pola perubahan dari muson Australia Indonesia ini mengalami perubahan di masa lampau. Dalam hal ini pada skala waktu yang panjang, yaitu lebih dari 10.000 tahun atau multimilenial, itu terdapat perubahan di mana pola besarnya adalah ketika las glasial, kondisi itu cenderung didominasi oleh muson Australia Indonesia dingin atau Australian Indonesian Winter Monsoon, di mana kondisinya ketika las glasial itu lebih kering, sedangkan pada Holocene dominasinya justru kuat pada muson Australia Indonesia musim panas, yang dikenal juga dengan muson barat laut, yang menunjukkan kondisi lebih basah. Kemudian ternyata dari studi-studi tersebut, pada skala waktu yang lebih pendek, yaitu antara 2 sampai 10.000 tahun atau milenial, terdeteksi pula ada beberapa periode iklim di mana kondisi curah hujan itu lebih tinggi atau lebih kuat muson barat lautnya, dan ada beberapa periode yang lebih kering, yang di mana ini lebih kuat muson tenggaranya. Contohnya, ini perubahannya itu ternyata setara dengan beberapa event iklim yang terjadi di daerah lintang tinggi, seperti misalnya Heinrich Stadial, Antarctic Climate Reversal, dan juga Younger Dryas. Kemudian pada Holocene-nya sendiri, ternyata kondisi curah hujan itu berbeda-beda, di mana ketika Holocene awal itu lebih basah, Holocene tengah lebih kering, dan Holocene akhir lebih basah lagi, menurut beberapa peneliti terdahulu, misalnya Griffith, Steinke, dan Eilif. Kemudian untuk wilayah Indonesia Selatan ini, termasuk daerah penelitian, yaitu lautan sekitar Sumba, curah hujan di sini menurut Aldana dan Susanto tahun 2003, itu polanya sangat dipengaruhi oleh pergantian antara muson barat laut dan muson tenggara, di mana ketika muson barat laut, curah hujannya sangat tinggi, sedangkan ketika muson tenggara, curah hujannya sangat rendah, sehingga diasumsikan bahwa curah hujan di wilayah ini itu dipengaruhi oleh murni muson Australia Indonesia, sehingga sangat ideal apabila di wilayah ini dilakukan pengambilan data untuk rekonstruksi perubahan curah hujan muson Australia Indonesia di masa lampau. Kemudian kalau kita melihat kondisi iklim
dan oceanografi regional wilayah Indonesia secara umum, itu memang di Indonesia perubahan iklim itu dan juga arus laut ya itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama ada fase bianual dari muson Australia Indonesia yang terdiri dari tadi itu muson barat laut dan juga muson tenggara. Yang di dalam ini mempengaruhi curah hujan dan juga arah arus permukaan. Di sini kita kalau melihat garis yang berwarna merah ini adalah Boreal Summer Intertropical Convergence Zone, yaitu ini bisa dibilang adalah zona konvergensi dari angin pasat. Ketika muson tenggara, ITCZ ini berposisi di sekitar lintang dari Laut Cina Selatan dan ini Vietnam dan juga Myanmar. Oleh karena itu, di daerah tersebut tekanan angin sangat rendah, sehingga angin akan bergerak dari daerah lintang selatan, di mana akhirnya di sini hanya melewati laut yang sempit dan menghasilkan musim kemarau di Indonesia, yaitu ini berdepatan dengan muson tenggara. Kemudian ketika Austral Summer ini sekitar bulan September ya, itu posisi ITCZ berada di sekitar Australia Utara, di mana di sini terjadi tekanan yang lebih rendah, sehingga angin akan bertiup dari sebelah utara. Angin bertiup dari utara ini melewati laut yang lebih luas, misalnya South China Sea ini, sehingga di Indonesia akan terjadi musim penghujan. Kemudian pergantian arah angin tersebut juga mempengaruhi arus permukaan yang terdeteksi di daerah Indonesia ya. Misalnya ada arus bernama Karimata Strait Trout Flow yang melewati Selat Karimata dan juga South Java Current yang melewati daerah selatan dari Pulau Jawa. Ini bergantian arahnya tergantung musim apa. Kemudian yang kedua, fenomena yang berperan lagi di Indonesia adalah adanya Indonesian Trout Flow atau bahasa Indonesianya arus lintas Indonesia. Ini merupakan bagian dari siklus termohalin, satu-satunya yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia pada wilayah tropis. ITF ini juga bisa dibilang berpengaruh besar terhadap kondisi oceanografi dan iklim di Indonesia, terutama karena kaitannya dengan bahwa jalur termohaline itu kan berhubungan langsung dengan kondisi iklim di daerah lintang tinggi, terutama daerah kutub utara, sehingga kalau di daerah utara berubah, maka melewati arus ini bisa mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Kemudian di sini juga ini hasil penelitian dari Supriyah dan Wu tahun 1998, bahwasanya untuk pergeseran dari ITCZ ini dipengaruhi oleh yang kita sebut dengan Northern Hemisphere Cold Surge. Ini adalah angin dingin bertekanan tinggi yang berasal dari daerah kutub utara. Di mana ketika dia kuat, maka ITCZ akan lebih bergeser ke selatan seperti pada kondisi Austral Summer. Di mana Austral Summer ini pada bulan September atau mohon maaf pada bulan Desember ini bertepatan dengan kalau di selatan summer, maka di bulan utara akan terjadi winter. Kemudian untuk bab selanjutnya adalah data dan metode. Jadi untuk penelitian ini data primernya kami menggunakan satu core, yaitu core gravity core yang diambil pada ekspedisi Widya Nusantara tahun 2016. Tepatnya di lokasi yang A ini, di lepas pantai Barat Daya Sumba, dengan kedalaman 2.966 meter. Lokasinya sekitar 80 km di sebelah barat daya Pulau Sumba. Kemudian pada penelitian ini juga akan digunakan data-data lain sebagai pembanding. Misalnya ada data inti sedimen dari selatan Jawa, kemudian dari sebelah barat daya dari Pulau Jawa ini, yang B. Kemudian dari Laut Sawu, data stalagmit juga dari Pulau Flores, dan juga ini ada data inti sedimen dari Selat Sumba yang merupakan lokasi terdekat dari penelitian, tapi itu menggunakan data sekunder juga. Kemudian proxy yang akan kami gunakan ini sebenarnya cukup simpel. Proxy yang pertama
untuk curah hujan itu adalah nilai logaritmik natural dari perbandingan dua unsur, yaitu yang pertama adalah unsur titanium per kalsium dan yang kedua adalah kalium per kalsium. Di sini kenapa TI dan K itu bisa digunakan sebagai proksi untuk curah hujan karena menurut beberapa penelitian yang terdahulu, misalnya oleh Rhodes dan Richter ini, TI dan K itu berasal dari darat dan merupakan hasil pelapukan dari batuan, terutama untuk yang bersifat basah dan ultra basah. Dan juga yang kedua, untuk K ini bisa berasal dari pelapukan mineral mika yang berasal dari daratan. Sementara untuk Ca, kenapa kami gunakan sebagai pembanding? Karena Ca di sini itu diasumsikan berasal dari laut, yang merupakan hasil pembentukan cangkang-cangkang karbonat dari organisme mikro laut seperti foraminifera atau nanoplankton. Tetapi karena di daerah penelitian kami, di dekatnya ada Pulau Sumba, dan di Pulau Sumba itu terdapat beberapa singkapan formasi karbonat menurut Abdullah tahun 2000, sehingga kami melakukan korelasi linear untuk mengetahui apakah memang sumber dari TI dan Ca ini berbeda. Di sini kami melakukan korelasi linear antara TI dengan Ca. Ternyata koefisien korelasinya sangat kecil sehingga kami mengasumsikan bahwa TI ini memang benar berasal dari darat, sedangkan Ca yang ada di inti sedimen kami itu berasal dari laut atau sebagian besar berasal dari cangkang foraminifera dan nanoplankton. Kemudian untuk bentuk datanya kami gunakan bentuk logaritmik natural. Ini menurut Aitchison dan Rhodes tahun 2006. Ini untuk meminimalisasi error dari data XRF tersebut. Karena XRF kan adalah data semi kuantitatif ya. Jadi dari core yang ada itu kita langsung scan dengan alat. Sehingga kadang-kadang ada perbedaan water content seperti itu dan kekompakan dari sedimennya. Sehingga pembacaannya bisa berbeda kalau kita hanya menggunakan satu unsur. Oleh karena itu menurut beberapa ahli yang telah melakukan penelitian sebelumnya, digunakan bentuk logaritmik natural dari perbandingan dua unsur untuk meminimalisir error tersebut. Kemudian yang kedua, kami menggunakan data, tapi ini adalah data sekunder yang saya dapatkan dari Istiana tahun 2019, dari core yang sama, yaitu data palinologi yang berupa polen dan spora. Di sini akan dititik beratkan pada kelimpahan dari Poaceae atau rumput-rumputan, kemudian polen yang berasal dari grassland atau padang rumput, kemudian polen dari dataran rendah atau peatland, dan juga yang terakhir adalah untuk Pteridophyta atau spora. Kemudian untuk data yang kedua di sini kami juga menggunakan beberapa dating atau penarikan umur dari material foraminifera dan sedimen yang kami gunakan di sini. Kami menggunakan 5 titik akselerator mass spectrometry dating sebagai bahan untuk pembuatan model umur kami. Di sini kami menggunakan aplikasi metode Bayesian, di mana ini nanti kami membuat istilahnya itu umur per setiap kedalaman dari core yang kami gunakan sebagai bahan untuk membuat data time series kami, yaitu dari degresiasi terakhir atau 18.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu hasil. Berikut merupakan hasil plot dari data unsur kami dan juga data polen kami terhadap data umur per kedalaman yang kami peroleh dari hasil pemodelan umur tadi. Di mana sini kami menggunakan ini ada data len TI per CA dan K per CA, dan juga ini beberapa data polen. Ini ada perbandingan arboreal polen dan non arboreal polen. Kemudian beberapa polen yang kami kelompokkan berdasarkan tempat hidupnya. Ini kami gunakan sebagai proxy untuk curah hujan. Tetapi di sini kami mendapatkan bahwa sepertinya proxy input sedimen darat ini lebih
sensitif terhadap perubahan curah hujan karena di sini kita bisa melihat ada beberapa perubahan. Sementara untuk proxy pollen ini sendiri secara umum terutama untuk yang arboreal pollen dan arboreal serta kelompokan pollen berdasarkan tempat hidupnya ini hanya terdapat satu perubahan yang merupakan hampir sama dengan batas Pleistocene dan Holocene. Kemudian untuk proxy dari pollen yang lain, misalnya ini ada Poaceae dan juga ada Pteridophyta. Di sini terlihat untuk Pteridophyta juga menunjukkan data yang tidak terlalu banyak berubahnya satu perubahan, tapi di sini perubahannya lebih lambat yaitu pada sekitar 8.000 tahun yang lalu. Sedangkan untuk Poaceae ini sendiri perubahannya secara umum juga hampir sama dengan data pollen yang lain, hanya 2 perubahan, tapi ini batasnya mirip dengan batas NAP dan AP, yaitu berada di sekitar Pleistocene. Tetapi di sini pada umur Pleistocene juga terdapat perubahan yang lebih detail di sekitar 16.000 tahun yang lalu, yaitu penurunan. Kemudian di sini kami juga mengupload ada beberapa jenis atau genus dari pollen yang merupakan penciri dari daratan manakah asal pollen yang kami teliti. Di sini ada Dacrycarpus dan Podocarpus. Ini merupakan mencirikan bahwa pollen yang kami teliti ini berasal dari daerah Lesser Sunda Island atau Nusa Tenggara. Sementara untuk Phylocladus ini mengindikasikan bahwa di pollen yang kami teliti ini juga terdapat beberapa pollen yang berasal dari daratan Australia. Selanjutnya masuk ke bab diskusi. Yang pertama di sini kami membagi dulu data kami yaitu LEN TICA dan LEN KCA. Di sini kita bisa mendapatkan bahwa setidaknya dari nilai relatifnya ya tinggi rendahnya kita mendapatkan bahwa terdapat 3 periode yang menunjukkan curah hujan yang lebih rendah, yaitu pada warna kuning. Dan juga ada 3 periode yang menunjukkan curah hujan lebih tinggi, yaitu pada warna hijau. Di sini kami mendapati bahwa periode yang berwarna kuning itu berdapatan dengan ED atau ini bisa dibilang sebagai periode awal dari deglasiasi, yaitu persis ketika setelah las glasial maksimum. Kemudian yang kedua adalah periode yang setara dengan Antarctic Climate Reversal di belahan bumi selatan dan di belahan bumi utara saat itu sudah terjadi Bowling Alerot Interstadial atau BA. Kemudian periode kering yang ketiga adalah ketika Holocene tengah atau Middle Holocene. Sedangkan untuk periode yang lebih basah ini terdeteksi pada Heinrich Stadial 1. Kemudian pada periode Younger Dryas hingga awal Holocene. Dan yang terakhir pada Holocene akhir. Di sini kami juga mencoba membandingkan dengan data-data proksi curah hujan dari wilayah lain. Misalnya ini ada Geop 1043 ini dari daerah Selat Sunda. Kemudian kalau Geop 1067 ini dari Selat Sumba. Kemudian Bali Gaon itu berasal dari Australia Utara. Kemudian untuk Geop 1053 ini dari Selatan Jawa. Kemudian kami juga membandingkan dengan data isotop oksigen dari ice core, di mana EDML ini ice core-nya berasal dari kutub selatan, sedangkan untuk GSP2 ini ice core yang dari kutub utara. Ini kami asumsikan bahwa untuk yang ice core kutub selatan, maka dia mewakili perubahan iklim yang terjadi di daerah lintang tinggi belahan bumi selatan, yaitu Antartika dan semacamnya. Sementara untuk yang GSP2 ini akan mewakili perubahan iklim dari belahan bumi utara, misalnya Eropa atau Amerika Utara. Dan kami juga membandingkan dengan ini ada proksi yang kami dapatkan dari Selat Sawu. Itu adalah Geop 1069-3 ini, kode core-nya. Kemudian untuk proksinya adalah isotop karbon dari fatty acid ya, ini didapatkan dari
sedimen laut juga. Dimana kalau tidak salah menurut Du Bois tahun 2014 itu PTS itu berasal dari sisa-sisa organik tumbuhan yang mati. Kemudian kami juga membandingkan dengan ada data relatif sea level. Ini perubahan sea level dari dari deglasiasi terakhir hingga Holosen. Kemudian kami juga membandingkan dengan data insolasi dari Berger tahun 78, di mana yang mana biru ini mewakili insolasi atau lama penyeranan matahari di belahan bumi utara, sedangkan yang warna merah di belahan bumi selatan. Kemudian kami juga memperoleh data solar activity di sini, yaitu jumlah sunspot yang dideteksi. Data ini kami dapatkan dari Solanki tahun 2004. Di sini dengan adanya data ini kami mengetahui bahwa ternyata untuk periode yang kering ini itu setara dengan periode yang kondisinya lebih hangat di belahan bumi utara. Misalnya pada early deglaciation dan juga pada cooling Alerot ini. Sementara pada periode-periode yang lebih basah, seperti Henry-Stadial 1 dan Henry-Stadial 1, ini justru setara dengan periode yang dingin di belahan bumi utara. Kami menyimpulkan kenapa bisa kondisi dingin di utara menyebabkan daerah Indonesia itu mengalami hujan yang lebih tinggi. Itu kemungkinan nanti akan menjelaskan di belakang, itu benar berkaitan dengan posisi dari Intertropical Convergence Zone. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya ini mengenai proksi dari pollen. Di sini kita melihat bahwa secara umum proksi pollen terutama untuk pollen dari grassland, padang rumput dan juga Poaceae itu polanya secara umum lebih tinggi atau lebih banyak ketika Pleistosen dan lebih rendah ketika Holosen. Mengapa seperti itu? Karena ketika Pleistosen kami menginterpretasi bahwa kondisi iklimnya cenderung lebih dingin dan lebih kering, sehingga vegetasi akan didominasi oleh padang rumput dan vegetasi yang tahan di kondisi kering ya. Sementara ketika Holosen, kondisi menjadi lebih basah, sehingga vegetasi padang rumput ini akan berkurang jumlahnya digantikan oleh vegetasi yang lebih tahan terhadap kondisi basah. Ini juga ditunjukkan dengan ini adanya peningkatan dari vegetasi yang hidup di daerah lowland atau peatland yang lebih tahan terhadap kondisi basah, dan juga peningkatan dari Pteridophyta atau spora ya, di mana spora memang lebih suka hidup di lingkungan yang lebih lembab atau basah. Kemudian khusus untuk data grassland dan Poaceae di sini kami mendapati bahwa juga terdapat penurunan minor pada Henry-Stadial 1 di sini, di mana di sini dia justru berbeda dengan data tadi yang dari input sedimen darat yang menunjukkan bahwa pada Henry-Stadial 1 justru ada peningkatan curah hujan, tapi dari data pollen justru berlawanan, di mana terjadi penurunan curah hujan. Hal ini kami menjelaskan bahwa memang pada degradasi terakhir itu terdapat perbedaan spasial dari tingkat curah hujan ya. Maksudnya di daerah Sumba bisa jadi curah hujannya tinggi, tapi di daerah lain di Indonesia bisa jadi malah rendah. Nah, dalam hal ini kami mengaitkan mengapa data pollen ini tidak mencerminkan daerah kami, karena pollen yang kami dapatkan di inti sedimen kami boleh jadi berasal dari daerah lain yang kemudian terbawa oleh arus laut masuk ke sedimen di wilayah kami. Kemudian bila kita melihat di sini untuk data Pteridophyta, bahwa peningkatan Pteridophyta ini juga berbeda dengan peningkatan yang terdeteksi di lowland. Dimana kalau Pteridophyta ini polanya sangat mirip dengan data dari curah hujan di gua liang luar ini, yang oksigen isotop, di mana menurut peneliti liang luar atau Griffith tahun 2009, mereka mengatakan bahwa curah hujan di wilayah tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan muka air laut, di mana muka air laut yang meningkat ini kemudian akan menenggelamkan dataran Sunda atau dangkalan Sunda, sehingga memperluas
volume dari air laut ya. Dimana ketika air laut itu semakin luas, maka akan semakin banyak air laut yang menguap dan menjadi bahan dari pembentukan curah hujan itu sendiri. Sedangkan kalau untuk Poaceae dan juga grassland di sini, kita bisa melihat bahwa polanya sangat berhubungan dengan pola Pleistocene Holocene. Di mana ini kami menyimpulkan bahwa kemungkinan untuk kedua proksi ini lebih berkaitan dengan perubahan kondisi dari Pleistocene ke Holocene, di mana ketika Pleistocene lebih dingin dan kering, sedangkan ketika Holocene lebih hangat dan lebih basah. Selanjutnya berikut merupakan gambar dari apa ya, dari prediksi kondisi posisi dari intertropical convergence zone di masa lampau. Dimana kalau kita melihat di sini yang garis merah ini menunjukkan posisi intertropical convergence zone ketika kondisi di daerah Sumba lebih kering atau lebih rendah curah hujannya. Dalam hal ini daerah di utara intertropical convergence zone ini adalah daerah yang tinggi curah hujan, tetapi ketika kondisi yang merah ini, misalnya seperti tadi pada ketika pada ACR atau ketika pada awal pertengahan Holocene, itu posisi intertropical convergence zone ada di sekitar lintang Jawa, sehingga daerah penelitian kami yaitu Lautan Berdaya Sumba tidak masuk di daerah yang terkena curah hujan tinggi. Sementara ketika periode basah seperti ketika pada HS1 atau ketika pada Younger Dryas, posisi intertropical convergence zone batas selatannya ada di yang warna biru ini, yaitu di utara Australia, sehingga daerah penelitian kami termasuk pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah sensitivitas dari kedua proksi yang kami gunakan, yaitu proksi input sedimen darat dan proksi palinologi, itu berbeda terhadap curah hujan muson Australia Indonesia. Dalam hal ini lebih sensitif pada proksi perubahan curah hujan, karena untuk polon dan spora yang kami dapatkan ini, karena inti sedimen kami dari laut dalam, maka polon dan sporanya itu cenderung berasal dari daerah yang lebih luas. Dalam hal ini kami tadi menemukan ada yang berasal dari Australia juga ya. Misalnya tadi ada dengan adanya spesies dari genus dari Phyllocladus yang ditemukan, sehingga cakupannya lebih luas. Akhirnya proksi polon ini tidak sensitif terhadap perubahan curah hujan. Berbeda dengan input sedimen darat, yang ini lebih sensitif karena dia hanya berasal dari daerah di sekitar daerah penelitian, tapi yang lebih dekat, misalnya dari Pulau Sumba atau Pulau Flores, sehingga lebih bisa mencerminkan perubahan curah hujan di daerah penelitian. Kemudian di daerah penelitian kami menemukan bahwa selama deglasiasi terakhir, perubahan curah hujan menunjukkan respons yang kuat terhadap event iklim di lintang tinggi. Dalam hal ini perubahan curah hujan ketika kondisinya lebih tinggi itu dapat dikaitkan dengan pergeseran ITCZ musim panas Austral ke selatan, yang ini bertepatan dengan event dingin Northern Hemisphere seperti Henry Stadial 1 dan Younger Dryas. Sedangkan pergeseran ITCZ Austral Samul ke utara mengakibatkan curah hujan yang lebih rendah. Ini bertepatan dengan event hangat dari Northern Hemisphere, misalnya degradasi awal, dan juga event dingin dari Southern Hemisphere. Misalnya Antarctic Climate Reversal, yang dalam hal ini kalau di utara itu setara waktunya dengan Bowling Alley Road Interstadial. Kemudian perubahan curah hujan Australian Indonesian Summer selama Holocene itu cenderung berkaitan dengan kenaikan muka air laut pada Holocene awal. Kemudian pada Holocene tengah cenderung berhubungan dengan aktivitas dari sunspot tadi yang kita temukan bahwa ada peningkatan ketika di tengah Holocene cenderung lebih kecil, kemudian ya air Holocene lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan dari insolasi Austral Summer akibat adanya perubahan dari siklus orbital. Kemudian adanya di sini kita juga menemukan adanya perbedaan sinyal iklim yang terekam antara daerah penelitian kami dengan daerah penelitian dengan daerah Laut Sawu, di mana hal itu mengindikasikan bahwa ada perbedaan jenis curah hujan yang direkam.
Dimana untuk daerah penelitian kami dengan proksi input sedimen darat itu cenderung merupakan curah hujan yang terjadi selama muson barat laut. Sedangkan untuk proksi tadi yang stop karbon dari fatty acid yang dari penelitiannya Du Bois tahun 2014 itu mereka lebih merekam curah hujan yang terjadi selama winter monsoon. Sehingga pada penelitian-penelitian berikutnya kami mengharapkan dapat melakukan penelitian pada dua proksi tersebut, yaitu gabungan antara input sedimen darat dan juga proksi stop oksigen fatty acid itu dari lokasi yang sama, sehingga nantinya kami bisa membedakan mana curah hujan yang terjadi ketika summer monsoon dan mana curah hujan yang terjadi ketika winter monsoon. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada jurnal ini. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh para peserta. Kemudian saya serahkan kembali ke moderator untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya Mas Rian. Luar biasa ini penelitian dari Mas Rian. Kita berikan aplaus untuk Mas Rian dulu. Sekarang kita mulai sesi diskusi. Apakah di ruangan ini ada yang ingin bertanya atau dari Zoom mungkin? Oh ya, baik, dari Pak Mirzam. Rian, terima kasih presentasinya. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama, data potasium ya, K, kemudian TI itu didapatnya apakah satu SRF-nya yang statis atau yang besar gitu ya, atau yang handheld. Yang kedua itu alatnya. Yang kedua, apakah didapatnya itu dalam bentuk unsur atau dia dari senyawa sebenarnya, senyawa oksida yang kemudian diekstrak sama Rian. Saya biasanya kalau bekerja di geokimia untuk batuan yang normal, data TI, CA, K dan sebagainya itu kan saya normalisasi. Kalau untuk kasus ini gimana? Apakah harus ada dinormalisasi dulu terhadap 100% sehingga kita abaikan itu lapuk, terubah dan sebagainya atau tidak? Itu yang pertama ya, berkaitan dengan alatnya, kemudian apakah dia dari unsur atau senyawa, yang ketiga normalisasi atau tidak. Yang kedua adalah tadi perubahan oksigen 18 yang dinormalisasi terhadap SMO ya. Saya melihat ada pembelokan di angka 11, di antara 11 dan 13 lah, Rian ya kalau tidak salah ya. 11 sampai 13 itu dia belok gitu, nilai oksigen 18-nya. Itu event geologi apa ya yang bertepatan? Biasanya kan pemahaman saya pun begitu. Ini ada pemekaran lantai samudra, ada erupsi gunung api yang besar. Nah itu di angka 18 itu pada 11 lebih sedikit ya, itu event geologi apa? Mungkin saya yang miss gitu. Nanti mohon pandangan dari Rian. Itu aja. Baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Mirza. Gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oh iya, terima kasih Ian. Langsung saya jawab Pak ya. Iya Ian. Baik, untuk yang pertama untuk alat sendiri kami menggunakan yang handlet Pak ya, karena untuk core-nya kan cukup panjang kemarin. Jadi kalau kita langsung pasang di tempatnya itu tempatnya tidak cukup, dan kemudian juga supaya posisinya tuh sama dengan proksi lain seperti pollen ini, posisi yang kami scan. Untuk datanya sendiri keluarnya tuh langsung dalam bentuk ppm Pak, dalam part per million. Kemudian memang untuk sampelnya kan tidak kami preparasi dulu, sehingga langsung ketika habis diangkat itu kami buka dari tabungnya, langsung kami pasang kedalaman berapa, langsung kami scan gitu Pak, satu persatu. Setelah itu kami potong seperti itu. Nah untuk hasilnya dalam ppm itu langsung unsur Pak, ada TI, ada CA, ada K, ada FE seperti itu. Dan kemudian memang idealnya kalau penelitian yang lebih yang lebih baik lagi itu seharusnya selain kita menggunakan SRF yang handheld, itu juga sebaiknya menggunakan SRF yang dihancurkan Pak, yang konvensional. Itu tetapi intervalnya tidak usah sedetail yang handheld. Misalnya kalau yang handheld ini kan kami menggunakan interval 1 sampai 2 cm. Sementara kalau yang
SRF yang konvensional mungkin bisa per 10 cm gitu. Itu nanti bisa sebagai istilahnya itu normalisatornya Pak. Maksudnya dibandingkan hasilnya nanti ada persamaannya Pak. Itu nanti untuk nilai yang lebih tepat itu seperti apa. Sehingga kalau kita menggunakan metode seperti yang itu tadi Pak, itu kita bisa langsung menggunakan unsurnya sebenarnya. Tidak usah dibandingkan seperti ini Pak. Tapi di sini karena kami hanya memiliki data dari SRF handheld, kami menggunakan metode yang kedua yang lebih ekonomis dan lebih cepat. Ini menggunakan perbandingan dari dua unsur. Kemudian kami menggunakan nilai logaritmik naturalnya. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk perubahan isotop oksigen di sekitar 11 sampai 13, Pak ya. Ini memang untuk yang isotop oksigen Fs Vs MOW ini kami tidak menggunakan data primer, Pak. Ini datanya kami dapatkan dari literatur lain, tapi memang di antara 11 sampai 13 itu memang ada beberapa event geologi yang paling jelas sebenarnya adalah batas antara Pleistocene dan Holocene, Pak. Yang paling jelas itu, dan emang 13 sampai 11 itu ada event yang namanya Younger Dryas. Di mana Younger Dryas ini sebenarnya istilahnya itu seperti kondisi bumi yang tadinya setelah glasial maksimum kan harusnya kan menghangat terus hingga Holocene, tetapi di Younger Dryas ini ada pembalikan kondisi, tadinya menghangat terus sempat menjadi dingin dulu, kemudian langsung menghangat lagi seperti itu, Pak. Tapi di daerah penelitian kami, kalau yang dari proksi kami sendiri ini, kami tidak bisa membedakan kondisi curah hujan antara Younger Dryas dan Holocene awal, Pak. Jadi di sini sama-sama tinggi. Dimana kalau dari literatur kami yang paling dekat itu dari GEOP 1043 ini penelitian dari Setiawan tahun 2015 di Selat Sunda. Mengapa bisa seperti ini? Karena ketika Younger Dryas itu kondisi di belahan bumi utara dingin, sehingga kalau kita mengaitkannya dengan gambar dari Intertropical Convergence Zone ini, ketika dingin maka Northern Hemisphere cold surge ini akan mendorong ITCZ ke posisi yang warna biru ini, sehingga akhirnya daerah penelitian menjadi tinggi curah hujannya. Sementara itu ketika awal Holocene, seharusnya kan dia menghangat, artinya kan ITCZ akan ke utara lagi, tetapi di sini curah hujan tetap tinggi karena jika kita melihat pada adanya turbidite di sini pada early Holocene di daerah Selat Sunda. Ini kejadiannya karena ketika itu dangkalan Sunda itu tadinya kan ketika glasial kan dia berupa daratan. Tiba-tiba karena muka air laut tinggi, jika kita melihat pada relative sea level ini, maka dangkalan Sunda itu tenggelam sehingga Selat Sunda dan juga Selat Lombok seperti itu akhirnya menjadi lautan dan dilewati oleh ada sedimen-sedimen yang berasal dari daratan Asia. Nah itu akhirnya makanya kalau di Selat Sunda ini benar-benar pengendapannya terganggu karena terlalu cepat sedimentasinya sehingga ada turbidite. Sementara kalau di daerah kami efeknya cuma kepada peningkatan input sedimen darat saja, tetapi tidak sampai adanya terbentuk turbidite karena daerah penelitian kami cukup jauh dari dangkalan Sunda. Sementara kalau penelitian dari Setiawan ini kan sangat dekat dari Selat Sunda, Pak. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Rian. Sama, Pak. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih, Mas Rian, atas jawabannya. Dari ruangan ini, apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya masih merasakan energi positif. Getaran-getarannya masih ada. Oh, baik. Kalau gitu saya aja yang bertanya. Mas Rian izin bertanya, Mas, mengapa nilai perbandingan antara TI dan CA ya kalau tidak salah di slide sebelumnya harus dinormalisasi dengan nilai K? Selain dinormalisasi dengan nilai K, apakah bisa dinormalisasi dengan nilai yang lain? Dan tolong elaborasi, Mas. Maaf kalau pertanyaan saya terkesan agak sederhana. Makasih, Mas. Oh ya, tidak apa-apa, Mbak. Sebenarnya ini
dinormalisasi itu bisa dengan unsur yang ditemukan di kedua apa unsur yang kira-kira itu polanya itu mirip salah satunya. Ini kenapa saya menggunakan K? Karena di sini pola TI dan pola K ini cenderung mirip ya. Mohon maaf. Nah ini pola TI dan pola K kan perubahannya cenderung mirip. Sehingga saya ketika memplot itu menggunakan K gitu. Oh baik Mas. Sebenarnya ini ya ini memang metodenya itu cukup sederhana dan ya sebenarnya bisa dipatahkan juga ya kalau ada data baru yang lebih baik gitu. Tetapi di sini memang tujuan saya menulis seperti ini memang saya memanfaatkan data yang sederhana tapi bisa dielaborasikan sehingga menghasilkan jurnal seperti itu sih Mbak. Iya. Oh baik Mas. Kalau tidak dinormalisasi dengan nilai K, apa yang terjadi Mas? Apakah bisa menggunakan unsur lain Mas? Unsur lain bisa ya. Saya pernah mencoba pakai FE waktu itu juga bisa. Udah ini kan gunanya tuh semacam untuk hanya memvalidasi saja kalau memang CA yang kita temukan di inti sedimen kita itu berasal dari laut atau sumbernya berbeda dengan TI gitu. Sebenarnya ya kalau di sedimen laut yang dalam ya itu memang pada umumnya biasanya memang CA itu dari laut karena dari foram biasanya ya dari foram atau dari nanoplankton seperti itu. Cuma ini memang semacam validasi secara ilmiah saja karena kebetulan kemarin ketika saya submit itu oleh reviewernya diminta ya paling nggak ada inilah validasinya gitu karena kan posisi tempat saya kan di dekat Sumba yang di Sumba tuh ada beberapa endapan gampingan juga ya batuan gampingan seperti itu. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Dari ruangan ini, sisi kiri, sisi kanan, dari Zoom mungkin yang ingin bertanya melalui Zoom. Baik. Tampaknya getarannya sedang turun sedikit. Tapi mungkin karena saking menariknya Mas. Baik, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas presentasi dari Mas Rian. Terima kasih banyak Mas sudah berbagi ilmu dengan kami. Ini jujur ini sesuatu yang baru, bukan saja mungkin buat teman-teman juga merupakan sesuatu yang baru. Buat saya ini merupakan sesuatu yang baru yang sangat menarik. Terima kasih banyak Mas, sukses selalu. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Mas Rian dan Mbak Nisa yang sudah presentasi di hari ini. Baik. Ada pertemuan, ada perpisahan. Untuk itu sekarang kita akan memberikan kenang-kenangan untuk kedua pembicara kita di hari ini, yaitu Mas Rian dan Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa disilakan maju dan juga Bapak Kaprodi. Sayangnya Mas Rian ini jauh sekali ya Mas. Iya Mbak, mohon maaf Mbak. Jadi sengaja. Ya semangat Mbak. Sebentar nanti dulu. Baik, tampilkan Nanda. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Wah, semangat. Terima kasih untuk kedua pembicara kita di hari ini. Dengan demikian, maka berakhir pula segala kegiatan semat di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Gelas yang tadi bisa dibeli melalui online dari Instagram FITB Teknik Geologi. Terima kasih.